Jibril. Kecuali kalau berbicara mengenai roh kebenaran. Kalau roh kebenaran jelas Nabi Muhammad. Roh Kudus ya malaikat Jibril. Bedakan. Kalau belajar apologi itu jangan asal nabrak. Roh kebenaran itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Roh Kudus itu baru malaikat Gabriel atau Jibril. Jadi Jibril datang kepada roh kebenaran. Nabi Muhammad roh kebenaran, Musa roh kebenaran, Isa roh kebenaran. Seluruh nabi-nabi itu adalah roh kebenaran. Tapi Roh Kudus itu cuma satu, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Jadi caramu berapologet keliru dengan cara ngaku-ngaku Hindu. Padahal Anda Muslim. Jadi gini, Bang Zuma, mohon maaf ya. Kalau Bang Zuma mengatakan bahwa di dalam kitab orang Kristen yang Abang Zuma tadi mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Jibril yang Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan bahwa setelah aku naik, ya aku akan mengutuskan Roh. Nah, Roh Kudus buat hidup di dalam hati setiap orang yang percaya kepada aku. Ya itu ya bukan merujuk kepada malaikat Jibril ya. Jadi jangan Abang Zuma mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Jibril ya. Lalu siapa? Mengatakan bahwa aku naik ke surga, aku akan mengutus Roh Kudus untuk tinggal di. Lalu siapa? Lalu siapa kalau bukan Nabi Muhammad itu? Lalu siapa? Apa kalau bukan Jibril? Kalau Roh Kudus itu siapa? Hidup kalian ya. Itu bukan merujuk kepada malaikat Jibril ya. Ya gitu. Lalu siapa? Siapa? Siapa kalau bukan Jibril? Roh Kudus itu siapa? Dalam bahasa Yunani, Parakletos, dia adalah roh yang diturunkan oleh Allah dari surga, yang akan salah lagi kalau Roh Kudus. Kalau Roh Kudus Parakletos salah lagi. Penghibur. Ya, Parakletos bukanlah dia apa di bahasa aslinya. Parakletos, pneuma. Nah, siapa itu Roh Kudus? Itu dulu. Ini saudara-saudara Kristen. Roh Kudus itu siapa? Itu adalah pribadi Allah sendiri. Okay. Jadi Roh Kudus itu inilah kesalahan. 50 hari Yesus inilah bangkit dari kematian. Dia bangkit dan naik ke surga. Itulah kekeliruanmu sebagai seorang Kristen. Itu tidak ada keliru sendiri. Karena saya memahami kitab saya sendiri, bukan kitab yang lain. Baik. Jadi saya ngapain pakai kitab atau pengertian karena baik. Saya mempelajari sesuai dengan. Oke, saya tanya sama dulu. Ku tanya dulu. Ya, silakan bertanya. Tuhan, Roh Kudus menurutmu satu hakikat dengan pencipta langit dan bumi? Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Itu sehakikat dengan sehakikat. Iya. Sehakikat sederajat. Sehakikat sederajat. Oke, sehakikat dan bukan hanya sehakikat tapi sederajat. Oke, baik. Kalau sehakikat dengan pencipta langit dan bumi, berarti kan dia pencipta, betul? Iya, itu berarti sehakikat sederajat. Ya, udah nggak usah diulang-ulang. Berarti dia maha berkata-kata. Maha kuasa, maha tahu. Maha berkata-kata nggak? Iya, dia juga maha hadir, omnipresent. Iya, maha berkata-kata nggak? Iya, tapi di Roh Kudus itu berkata-kata melalui kuasanya yang ada bagi orang yang percaya. Oke, baik. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bukan kepada orang-orang yang tidak percaya. Bisa kau bacakan saya Yohanes 16:13? Tak perlu berkata-kata di dalam itu, pengertianmu akan beda. Sekarang saya kalau gitu saya baca. Kalau gitu saya baca. Tak perlu kau baca. Kau nggak lebih pintar dari saya. Saya dosen cuma. Kau siapa? Oke. Baik Pak dosen. Sekarang begini Pak dosen. Saya bacakan kepada Pak dosen biar Pak dosen juga bisa belajar dari saya ya. Dengarkan baik-baik. Yohanes 16 nomor 13. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin. Kau belajar Alkitab dari mana? Apa sabar dulu Pak dosen. Pak dosen, diam dulu Pak dosen. Kau itu sebagai apa? Mau belajar dari saya atau apa? Saya ini juru bicaranya Yesus. Saya ini dosen. Kau apa? Kau siapa? Yesus. Diam dulu. Saya dengarkan kau. Anak kau bau, dari tadi diam dulu. Apa yang kau sampaikan itu ngawur kau. Jangan diturunkan. Dia dosen. Diam dulu. Diam. Kau duduk cantik. Diam dulu. Ku lempar juga kapur muka kau nanti ya. Diam.
Tetapi apabila ia diam dulu di situ, ku bilang. Kau tidak ada. Diam dulu. Kurang ajar juga dosen ini. Diam. Jangan diturunkan. Biarkan dia menangis di sini. Diam dulu. Dosen kampret. Diam. Dosen ahli bohong, diam. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia, roh kebenaran itu, tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Kutanya lagi, kulang lagi sama pertanyaannya ya. Apakah roh kebenaran itu sehakikat dengan pencipta langit dan bumi yang maha berkata-kata itu? Buka mulutmu wahai dosen, pendosa, pembohong, penipu. Buka mulutmu. Biar ku masuki kampur mulutmu itu. Buka mulutmu. Pemahaman kau itu dangkal. Dengar. Belajar. Jangan sok mau ngajari. Tadi di situ saya sudah membacakan. Pemahaman kau itu dangkal sekali. Ku lempar juga kampur kena matamu nanti ya. Tadi di situ sekali pemahaman kau itu. Roh kebenaran. Agamamu belum tentu bisa kau pahami. Sok mau. Pembohong, dengar. Roh kebenaran itu ternyata tidak berkata. Kau itu siapa? Waduh, pembohong. Apa kalau kayak gini? Pembohong, diam. Apa yang kalian didengarkan? Diam. Ku coret namamu nanti kau jadi murid ya. Ada gunanya kalian dengarkan. Ku coret namamu jadi murid nanti kau lama-lama ya. Ada gunanya kalian dengarkan. Ku coret lama-lama namamu dari dosen ya. Kau siapa? Dengarkan. Anak bodoh, goblok. Kau dengar sebagai apa? Anak monyet, diam. Hush, dengarkan saya. Dengar. Turun juga kau rupanya, kau dosen penipu, laknat. Di dalil yang ada di dalam Yohanes 16:13 itu, roh kebenaran itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan, itu yang diucapkan. Berarti dia tidak sehakikat dengan Tuhan. Ku tampar juga pakai sendal lama-lama kau. Roh kebenaran itu tidak sehakikat dengan Tuhan. Sebab dia tidak berkata-kata dari dirinya. Apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Dasar dosen. Makanya kau jadi dosen, kau dicetak untuk jadi penipu kau. Kayaknya jemaatmu itu pada bodoh kau buat. Dosennya aja pendusta, penipu kayak gitu. Ingin rasanya kumaki kau 200 tahun lamanya tanpa henti. Aku dosen. Dosen bahlul. Makanya kurangi coli. Kau ngajar sambil coli itu, makanya vitamin otakmu itu berkurang. Bodoh. Udah Kristen bodoh lagi. Bodoh di borong semuanya. Nah, jadi Abang Suma gini ya. Tunggu dulu. Itu dosen itu kan gocok tadi itu. Tadi dia mengatakan bahwa roh penghibur atau roh kebenaran atau roh kudus itu katanya sehakikat dengan Tuhan. Bukan hanya sehakikat katanya. Ditambah lagi setara. Memang bahlul. Sehakikat dengan setara itu apa sih? Kalau setara berarti tidak sehakikat. Udah dibilangnya sehakikat. Bilang setara. Kalau setara itu berarti dua entitas yang kemudian berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Bahlul. Dosen dongok. Makanya kurangi makan tikus. Sehakikat itu berarti dia satu. Kalau sehakikat. Ini dikatakan setara. Setara itu berarti dua yang sama-sama tinggi, sama-sama rendah, sama-sama pintarnya, sama-sama dongoknya, sama-sama bahlulnya. Katanya sehakikat. Nah, kenapa kalau dia sehakikat, dia masih mendengarkan dari hakikat lain? Kenapa kalau dia sehakikat, dia nggak bisa bicara dari dirinya sendiri? Dompala kardoba. Kau dosen dongok. Bikin bodoh mahasiswa. Inilah kau cetak itu mahasiswamu jadi mahasiswa bodoh semua. Udah kau besok masuk ke ruangan saya. Ambil surat pemberhentianmu. Kau pulang ke kampung tanam sawah. Ingat ya, tanam sawah. Bukan tanam padi. Pula kau tanam padi nanti. Tunasnya di bawah, akarnya di atas. Dosen dompala. Ini dosen ke kampus cuman tukang copet dompet mahasiswa kayaknya ini.
Naik lagi kau di sini. Iya, jadi Bang Suma. Ya gimana? Ya, jangan kau ikuti dosen tadi itu ya. Tidak Bang. Iya, tukang parkir di kampus ngakunya dosen. Lanjut. Jadi ini Bang Suma. Tadi Bang Suma baca Yohanes 16 nomor 3 itu 13. Bukan nomor 3. Iya, nomor Yohanes 16 nomor 13 kan? Bunyinya gimana coba tadi Abang Suma mengatakan itu? Bunyinya gimana coba? Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab roh kebenaran itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini Tuhan. Menurut saudara ini Tuhan, ini hakikat Tuhan. Ya Bang Suma, jadi gini ya, ayat ini ya, tetapi apabila ia datang itu roh kebenaran, ia akan membimbing ini Tuhan atau bukan? Kebenaran, ya. Iya, tidak. Saudara, ini Tuhan atau bukan? Pertanyaan saya. Iya, itu sudah kujawab tadi, udah jelaskan. Ini Tuhan atau bukan? Ya, yang tadi abang dosen jawab itu ya Roh Kudus itu memang dari Tuhan ya, satu. Iya, kalau dari Tuhan itu semuanya, setan juga dari Tuhan, Bang. Ini yang saya tanya, ini Tuhan atau bukan? Kan aku bilang ini hakikat Tuhan, inilah roh Tuhan. Kok hakikat Tuhan kok dia nggak bisa bicara dari dirinya sendiri? Kok hakikat Tuhan gimana? Kok ada Tuhan nggak bisa bicara sendiri dari dirinya? Oke, jadi gini Bang Suma ya. Inilah kesalahan kalian menganggap roh kebenaran itu Tuhan. Ya. Firman itu adalah perkataan Tuhan ya. Ini tidak berbicara mengenai firman, ini berbicara mengenai roh kebenaran yang tidak bicara dari dirinya sendiri karena dia bukan Tuhan. Dia masih mendengarkan atasannya, yaitu Tuhannya. Masa nggak paham sih? Iya benar sih. Terus salah jadi mana coba Abang Suma mempersalahkan itu? Coba. Ya, ini bukan Tuhan tapi saudara mengatakan Tuhan. Bagaimana mungkin? Jadi gini Bang Suma ya. Jadi itu ya Tuhan Yesus dia ada ke surga, dia mengutus Roh Kudus. Ini bukan Yesus. Roh kebenaran itu bukan Yesus. Alamak. Dia gitu. Ya. Roh kebenaran yang dimaksud di dalam Yohanes 16 itu bukan Yesus, Cak Ayu. Itu oknum lain. Dan oknum lain ini bukan Tuhan. Dia adalah wakil Tuhan, dia duta Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada manusia. Utusan Tuhan berupa roh kebenaran ini sudah pasti adalah nabi. Begitu. Kalau Roh Kudus baru Gabriel. Kalau roh kebenaran seorang nabi. Jadi ayat ini bukan dia merujuk kepada seseorang. Lalu kepada siapa? Lalu kepada siapa kalau bukan kepada seseorang? Ya, kepada siapa? Abang Suma mengatakan bahwa Yohanes 16:13 ini dia merujuk kepada orang. Abang Suma ini gimana juga sih? Yang harus belajar lagi juga Abang Suma. Jadi roh kebenaran maksud Anda di situ siapa? Tuhan. Di sini kan bukan roh kebenaran, tapi di sini juga dijelaskan bahwa di dalam Yohanes 16 ayat berapa, bentar ya, dia bilang bahwa aku mengutus Roh Kudus untukmu ya. Ini Roh Kudus, bukan Roh Kudus itu dia mengutus Roh Kudus itu untuk tinggal di dalam hati orang, bukan merujuk kepada manusia atau para nabi atau nabi ya gitu. Roh kebenaran itu nabi. Ku kasih data kepadamu ya, ku kasih data. Oke, pada datanya kalau roh kebenaran itu nabi. Baik. Nah, saya katakan kepada saudara, ketika diterangkan di dalam kitab Anda atau kitabnya orang Yahudi yang kemudian Anda gunakan. Contoh, di dalam 1 Samuel 10 nomor 10. Ketika mereka sampai di Gebea, dari sana maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya. Benar itu roh Allah, Bang. Halo? Roh, ya. Ya Bang, malam. Roh ya. Kudus. Saya baca dalil dulu, yang langsung motong biar kamu pintar.
1 Samuel 10 nomor 10, ketika mereka sampai di Gebia dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Yesaya 63 nomor 11, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan gembala kambing, dombanya. Di sanalah dia menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka. Apa itu, Bang? Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan? Berarti Tuhan ada di dalam diri mereka. Berarti bukan cuma Yesus yang Tuhan, berarti Nabi Musa juga kalau gitu. Kenapa? Karena dalam diri Nabi Musa itu adalah Roh Kudusnya. Paham sampai sini? Belum paham? Belum paham? Kalau Anda mengatakan roh kebenaran itu Tuhan, kenapa Tuhan tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Karena ya, lanjut Bang Suma. Saya tanya, kalau roh kebenaran itu adalah Tuhan itu sendiri, kenapa Tuhan tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Kenapa? Kan aku bilang tadi Bang Suma, ya, dia saya hakikat dengan Allah, ya, dengan Tuhan, ya, tetapi untuk pribadinya itu berbeda. Abang Suma harus mengerti itu. Memang hakikat tapi berbeda pribadi gitu. Maksudnya? Iya, Bang Suma gitu. Maksudnya hakikatnya satu tapi berbeda pribadi itu. Abang Suma gak ngerti itu. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan berbeda pribadi? Tuhan itu maha berfirman. Tuhan itu Anda baca di dalam Yesaya 55 nomor 11. Tuhan hanya memberi perintah. Ketika ada perintah yang keluar dari mulut Tuhan, maka itu yang akan terjadi. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan memberi perintah maka semuanya datang. Semuanya jadi, semuanya ada. Sedangkan yang ada di dalam Yohanes 16:13 itu, roh kebenaran itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Lalu perkataannya dari mana? Perkataannya dari mana, Bang? Jadi ya sebenarnya Bang Suma bukan saya tidak menerima apa yang sesuai logika Bang Suma, tapi ya kalau menurut saya Abang Suma mengatakan itu tidak sesuai dengan makna daripada dibilangkan. Sebenarnya Anda lah yang menipu diri Anda, bukan saya. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, roh kebenaran itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Pertanyaan saya, lalu dia berkata-kata dari perkataan siapa? Berarti dia nabi. Ya, ini ayat ini mengatakan bahwa aku akan mengutus Roh Kudus untuk tinggal di hati kamu menjadi penghibur, ya. Kalau memang di ayat ini dia merujuk atau tujuannya bahwa dia merujuk kepada seorang nabi, ya, apakah manusia bisa tinggal di hati manusia? Kan gitu secara logika, ya. Jangan paksakan, atau kalau yang tinggal di dalam hati manusianya itu, saudara, yang tinggal bukan manusianya tapi ajarannya. Kan di situ dikatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan, yang ingin aku sampaikan, tetapi kamu belum sanggup. Ajaran yang dimaksud bukan orangnya yang masuk ke dalam diri kita. Ajaran seorang roh kebenaran ini yang memimpin manusia, ajarannya itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi apa yang didengarkan dari Tuhannya itu yang disampaikannya berupa kebenaran. Bukan. Halo? Ya. Jadi sebenarnya Abang Suma ini dia merasa bahwa apa yang dia katakan itu benar, ya. Tapi dia tidak mengerti makna. Sekarang saya ulang lagi. Roh kebenaran ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti roh kebenaran ini adalah pribadi sendiri, kan? Pertanyaannya, oke, pertanyaannya, dia mendengarkan perkataan siapa? Ya, dia mendengarkan perkataan yang mengutus dia. Nah, sekarang ada berapa oknum di sana? Pengutus dan yang diutus. Iya. Nah, sekarang yang diutus ini Tuhan atau bukan?
Yang diutus ini kan aku tadi bilang, yang diutus ini adalah roh itu yang berasal dari pengutus itu. Iya, dia Tuhan atau bukan? Iya, itu kan roh Tuhan, berarti otomatis juga hakikatnya Tuhan bisa dibilang juga Tuhan. Kalau dia roh Tuhan, kenapa dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Katanya dia Tuhan. Iya, kan Iya, apa? udah dibilang bahwa ayat ini dia mengatakan bahwa aku mengutus, berarti udah jelas pengutus dan mengutus. Ya otomatis yang diutus berarti akan yang mana yang Tuhan, yang mengutus atau yang diutus? Yang mana yang Tuhan? Yang pengutus yang jadi Tuhan. Kalau yang diutus? Yang diutus itu adalah yang diutus itu ya namanya yang diutus ya, jadi pengutus lah. Yang diutus ya berarti diutus gua. Ini karena Anda Kristen maka Anda diperbodoh sama kekristenan Anda sendiri. Ini yang diutus ini statusnya Tuhan atau bukan? Karena aku bilang tadi ya, statusnya itu hakikatnya itu ya Tuhan itu. Masa gak bisa dengar? Bagaimana Anda mengatakan dia adalah Tuhan sementara dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Yang dikatakan Tuhan itu maha berkata-kata, maha berkehendak. Ini kok ada Tuhan menunggu perintah dari Tuhan yang lebih senior. Agama apa ini, agama kau ini? Jadi ini Buka di abang itu itu paksakan menafsirkan atau sangat mengerti istilah kamu ya. Jangan cuma menafsirkan bebas ya. Kamu yang mentafsirkan kalau itu adalah Tuhan. Padahal data itu dimulai dari data nomor 14 dari kitab Yohanes nomor 16 ya. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Masolan generasi. Jadi jangan paksakan bahwa itu merujuk kepada seorang nabi atau manusia. Tidak. Dalilnya Yesus minta seorang atau setuhan? Hei, Kan ayatnya udah jelas di sini. Aku akan mengutus Roh Kudus. bukan. Tunggu dulu. Yesusnya minta kepada Bapa seorang atau setuhan? Dia akan meminta adalah Roh Penolong. Ngerti-ngerti juga ini ya orangnya. Mau ulang lagi samamu ya. Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa memberikan kepadamu seorang penolong. Pertanyaan saya, seorang itu manusia atau jangkrik? Jawab. Oke ya. Jangan baca cuma satu ayat ya Bang Su. Iya. Dengar dulu. Jangan. Ya itulah. Coba Bang Su baca yang generasi. Ya coba Abang Su baca yang ke-17 coba ya. Dengar dulu. Dengarin ya. Ayat di atas ini ya. Dengar dulu, jangan ketawa. Jangan ketawa dulu Bang. Gak lucu aja. Sudah jelas-jelas di situ. Kutanya dulu. Seorang itu manusia atau jangkrik? Ya, iya bentar. Aku baca dulu karena Abang cuma comot satu ayat aja coba. Diam dulu cuma. Jadi dia di atas ini dia berkata bahwa aku mengutus seorang penolong ya, dan ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu roh kebenaran. Iya, roh kebenaran, betul. Betul. Salah pahamnya Kristen menganggap bahwa itu adalah makhluk roh. Tidak. Ya, itu roh. Yang dimaksud roh kebenaran itu adalah seorang nabi yang datang mengajarkan sebuah ajaran di mana ajarannya itu akan menyertai selama-lamanya. bahasa roh saja. Abang Suma dengar udah jelas ya. Coba saya ulang sama. Ya itu. Nih tak ajarin dalil, tak ajarin. Dengar. 1 Yohanes 4 nomor 1. Ujilah setiap roh. Sebab nabi-nabi palsu. Kenapa roh larinya ke nabi? Ada di dalam tubuh.
Kenapa Tuhan memerintahkan menguji roh? Dan ternyata kalau menguji roh itu artinya menguji nabi. Bukankah roh itu bukan manusia kata kalian? Kenapa nabi yang adalah manusia yang harus diuji? Kenapa? Yohanes 14 ayat 15. Jelas di situ yang diminta adalah seorang. Kuulang lagi, yang diminta kepada Bapa seorang atau setuhan? Ya, di sini ayat ini ya sebenarnya Abang Suma jangan combok-combok, kan udah jelas ya. Itu Roh Kudus ya, itu Roh Kudus ya. Ya, Abang Suma baca generasi. Di situ ada nama orang ya. Yaitu manusia ini. Aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Aku bacakan Yohanes 14 ayat seorang itu 17. Dengar. Seorang itu manusia atau jangkrik? Jawab. Jawab, jangan oke doang. Jawab dulu. Seorang itu manusia atau jangkrik? Orang penolong yang lain. Iya, seorang itu manusia atau jangkrik? Iya. Diam ya, ayatnya ini yang aku baca jawabannya ayat ini. Alamak. Iya doang. Ya, semuanya itu dengar loh. Ayat 26, ayat 20. Enggak, selesaikan dulu. Seorang itu manusia atau jangkrik? Seorang itu manusia atau jangkrik? Jawab. Nah, seorang itu manusia lah, tapi kan itu. Pintar. Udah selesai. Udah terjawab. Aku baca 2:6 ya. Tetapi penghiburan yaitu Roh Kudus ya. Penghiburan itu Roh Kudus 2:6. Kalau itu beda lagi. Kalau itu beda lagi. Maksudnya ketika Tuhan mengutus seorang penolong ini menerima wahyu dari Roh Kudus. Beda oknum itu. Roh Kudus itu adalah roh pembawa firman kepada sang penolong lain. Abang Suma kalau mengatakan bahwa penolong yang dikatakan dalam Yohanes 14 ini merujuk kepada ya, pikir saya secara logika, Roh Kudus ini datang dari surga bukan dari dunia. Nabi itu dilahir dulu jadi baru. Logis ya. Jangan cuma tahu Roh Kudus datang dari surga. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Kamu sudah menjawab tadi. Ini udah jelas ya. Seorang itu manusia atau jangkrik? Iya, aku jawab manusia itu, tapi bukan merujuk kepada manusia. Karena kita jelas di sini bahwa mengatakan bahwa itu Roh Kudus. Bagaimana? Bagaimana manusia tapi bukan manusia? Mengatakan bahwa yang itu. Sudah kubilang wajib bodoh. Kalau jadi oten, wajib lumpalah. Bagaimana Anda mengatakan seorang itu bukan seorang? Seorang itu memang adalah seorang tapi bukan seorang. Itu adalah ya. Masolang generasi. Memang Kristen ini unik, manusia unik, makhluk terunik yang pernah hadir di muka bumi, itulah Kristen. Seorang itu memang manusia tapi bukan manusia. Lalu apa kalau manusia bukan manusia, apa? Lame-lame. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir itu ingin menipu, tetapi sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Udah jelas di sini. Tetapi penghiburan itu datang, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Itu namaku dia lah yang akan mengajarkan segala itu sudah jelas bukan Tuhan. Ya? Yang diutus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, hakikat Tuhan ya, bukan merujuk kepada manusia biasa. Saya ulang lagi, yang diutus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Yang diutus ini bukan Tuhan, tapi roh dari Tuhan itu. Tapi bukan Tuhan kan? Iya, memang pribadinya berbeda, tapi hakikatnya sama. Iya.
Bukan Tuhan tapi hakikatnya sama gimana? Bagaimana ceritanya bukan Tuhan tapi sehakikat dengan Tuhan? Gimana? Aduh. Kurangi makan tikus, bro. Jangan terlalu banyak makan tikus. Berbeda tapi satu hakikat. Astagfirullahaladzim. Kurangi makan tikus lah. Jangan terlalu begini kali. Kurangi makan tikus. Anda suka makan tikus ya Bang Ucil? Mana ada saya suka makan barang begitu. Kalau ada saya nggak mau makan. Kalau babi? Ya aku makan karena dihalalkan Isa di dalam Al-Quran. Aduh, udahlah. Tidak bisa jadi Kristen kalau tidak lolos jadi penipu ulung. Memang harus jadi penipu ulung. Bukan penipu Bang, abangnya itu suka mencomok-comok satu ayat ya, tidak mengerti isinya. Mama mencomok. Abang itu pintar untuk mencomok-comok ayatnya, tapi tidak mengerti ya. Bagaimana? Coba. Di mana dalilnya manusia sehakikat dengan Tuhan? Di mana dalilnya? Comot satu dalil kalau Anda silakan. Iya, aku sendiri mengatakan bahwa untuk manusia seperti kita. Bukan yang Roh Kudus tadi itu, yang Roh Kudus tadi Anda mengatakan itu adalah manusia yang hakikat. Gimana itu? Coba silakan. Di mana itu tertulis? Itu kan diutus dari Allah dan Roh Kudus itu datang dari Allah. Berarti satu hakikat tingkat Allah. Oh, jadi sesuatu yang diutus oleh Tuhan itu adalah Tuhan gitu. Sesuatu yang berasal dari Allah itu sendiri adalah satu hakikat dengan Allah. Oh, berarti Allah berarti alam semesta ini satu hakikat dengan Allah dong. Apakah alam semesta ini adalah satu hakikat dengan Allah? Kan tidak mungkin ya. Kamu yang mengatakan segala sesuatu yang berasal dari Allah adalah sehakikat dengan Allah. Kan gila Anda ini. Dengar sini kan Abang Suma tadi. Ular macam apa kau ini kawan? Aku tadi mengatakan bahwa satu hakikat dengan Allah adalah yang berasal dari pribadi Allah itu sendiri. Misalnya alam semesta ini berasal dari mana? Alam semesta ini berasal dari mana? Alam semesta ini berasal dari mana? Ya berasal yang diciptakan oleh Allah gitu. Berasal dari mana alam semesta ini? Iya, dia berasal dari penciptaan Allah itu sendiri. Disisipkan kata penciptaan. Dasar iblis. Bukan begitu. Ya abang yang tidak mengerti. Dasar iblis. Jadi menurutmu segala sesuatu yang diutus oleh Allah itu adalah Allah gitu? Segala sesuatu yang keluar dari Allah itu sendiri, yang sehakikat dengan Allah itu seperti nafas Allah ya. Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Anda mengatakan segala sesuatu yang keluar dari Allah itu adalah Allah itu sendiri. Coba Anda baca Matius 4. Bukan segala sesuatu yang keluar dari Allah itu adalah hakikat Allah. Bukan merujuk kepada semua alam semesta. Enggak. Jadi perkataan Allah. Perkataan Allah adalah perkataan Allah, contoh seperti firman. Ya, firman itu adalah perkataan Allah yang menjadi manusia. Ya, berarti otomatis ya dekat dengan Allah. Ya, roh Allah itu kan berasal dari Allah, ya, langsung dari pribadi Allah. Berarti otomatis ya dekat dengan Allah. Ya, gitu. Ya, kalau abang berbicara tentang alam di dunia ini, tidak saya dekat dengan. Kalau roh dari Allah itu apakah Allah? Memang tidak bisa dikatakan bahwa Allah tetapi satu hakikat dengan Allah tapi berbeda pribadi gitu. Tapi untuk hakikatnya sama. Roh dari Allah itu apakah Allah? Roh dari Allah itu tidak, tapi untuk hakikatnya yang keluar dari Allah itu ya tetap dari Allah ya gitu. Berarti roh yang keluar dari Allah itu sehakikat dengan Allah. Ya iya, roh Allah itu berhakikat dengan Allah. Benar itu. Kalau hakikat Allah itu sendiri kan? Aduh Bang Suma ini, aduh. Bagaimana ceritanya ini? Hah? Oke ya. Contoh saja ayah. Sadar tidak Anda berkata seperti itu? Abang Suma, ya Anda mengatakan bahwa apa yang keluar dari Allah itu adalah sesuatu yang sehakikat dengan Allah. Sadar tidak Anda itu? Aku tadi bilang ya, berkata. Tunggu dulu. Ya, Anda mengatakan bahwa roh yang berasal dari Allah itu sehakikat dengan Allah, betul?
Ya iya, kalau roh Allah itu satu hakikat dengan Allah ya. Enggak, roh yang keluar dari Allah itu, roh yang datang dari Allah itu adalah sehakikat dengan Allah, betul? Bukan roh yang datang dari roh Allah itu adalah hakikat dengan Allah. Ngerti gak Bang Zuma ini? Apa sih orang ini? Berbelit-belit kali kawan-kawan. Roh Allah itu adalah hakikat dengan Allah, bukan roh yang datang dari Allah, tapi roh Allah itu sendiri adalah satu hakikat dengan Allah itu. Maksudku. Menderita memang kalau jadi Kristen orang. Menderita bukan kehabisan, tapi abang yang kehabisan karena tidak ada pertanyaan yang tidak sesuai dengan makna dalam isi kitab kami gitu. Roh dari Allah itu Allah. Bukan dari Allah. Tadi abang sebandingkan, aku bilang roh Allah itu berarti Allah satu hakikat dengan Allah, bukan roh yang datang dari Allah. Roh Allah sehakikat dengan Allah. Kalau roh Allah, kalau roh Allah hinggap kepada manusia itu sehakikat dengan Allah. Oh, bukan. Bukan ya. Roh Allah itu yang roh Allah itu sendiri adalah sehakikat dengan Allah itu ya. Karena roh Allah itu hakikat dengan Allah. Perkataan Allah itu hakikat dengan perkataan Allah. Sekarang kalau Anda mengatakan rohnya Yesus itu roh manusia atau roh Allah? Iya, kalau roh Yesus itu ya bukan roh manusia, mana ada manusia menembuskan nafas kepada Yesus, kan gak bisa secara logika kita pikir aja. Jadi rohnya Yesus itu bukan roh manusia? Roh Yesus itu kan segala sesuatu yang dijadikan yang hidup itu adalah roh itu atau nafas itu dihembuskan oleh Allah ya, gitu. Bukan manusia yang hembuskan nafas itu kepada manusia. Kalau roh yang ada dalam dirimu itu rohmu sendiri atau rohnya Allah? Roh di dalam diri ini yang sekarang saya lagi bernapas ini adalah roh dari Allah yang dihembuskan kepada diriku biar aku hidup, itu jawabannya. Itu roh Allah atau bukan? Ya, itu rohku ini dari Allah yang dia berikan kepadaku. Itu roh Allah atau bukan? Ya roh Allah lah. Kalau bukan Allah yang berikan aku ambil dari mana? Berarti Anda ini sehakikat dengan Allah. Aku bukan satu hakikat dengan Allah. Allah yang memberikan roh ini kepada aku. Aduh, payah. Tadi dia payah tadi. Tadi Anda mengatakan roh Allah itu sehakikat dengan Allah. Saya tanya, roh yang ada dalam diri Anda itu roh Allah atau bukan? Roh Allah. Iya. Berarti Anda sehakikat dengan Allah. Abang itu mau dengar. Abang pikir dulu ya, abang tidak bisa mengambil roh itu untuk masuk sendiri ke dalam tubuh abang ya. Iya, sekarang roh yang ada di dalam diri Anda itu roh Allah atau bukan? Ya. Roh yang ada dalam diri Anda itu roh Allah atau bukan? Ya, roh Allah yang dia berikan kepada saya biar saya bisa bernafas itu. Itu pintar. Berarti Anda sehakikat dengan Allah. Bukan berarti ya itu hakikat dengan Allah. Gitu. Tadi Anda mengatakan roh Allah itu adalah sehakikat dengan Allah. Dalam manusia itu tujuannya untuk membimbing manusia kepada kebenaran. Roh apa yang mengajarkan Anda untuk menyembah kepada Kristus? Roh apa? Maksudnya gimana? Roh apa yang menyembah kepada Kristus gimana ini? Roh apa yang membimbing Anda menyembah kepada Kristus? Bukan menyembah, tetapi beriman kepada Yesus Kristus. Karena dia yang akan membawa kita ke kehidupan kekal. Dengan menyembahnya. Tadi Roh Kudus itu, aku bilangkan Roh Kudus yang diutus Bapa itu. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati saya. Karena gini Bang, akhirnya saya Allah itu mau menyelamatkan manusia. Oke, saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Dari mana Anda tahu kalau yang ada di dalam diri Anda itu Roh Kudus? Ya karena pertama saya merasakan damai yang luar biasa. Yang kedua sukacita yang luar biasa. Yang ketiga pikiran saya tuh
energi negatif sulit masuk ke dalam pikiran saya. Oke, baik. Saya dituntun dalam kebenaran. Dan dalam hati saya penuh belas kasihan. Jadi saya lihat orang tuh saya mengasihi. Oke. Yang mengajarkan Anda ke gereja hari Minggu siapa? Tidak ada yang mengajarin saya, tapi saya benar-benar haus dan lapar akan Tuhan. Saya mencarinya sendiri. Oh, jadi tidak ada yang mengajar Anda ke gereja hari Minggu? Kemauan saya sendiri. Karena bukan Roh Kudus? Bukan Roh Kudus? Kalau Roh Kudus tinggal di dalam, Bang. Iya. Ini di dalam mana? Di pantatmu? Iya, dalam tubuhmu kan. Nah, sekarang Roh Kudusmu ini yang mengajak kamu ke gereja atau bukan? Ke gereja kan beribadah untuk. Iya, yang membimbing kamu ke gereja siapa? Ya kemauan kita sendiri, karena kita bukan sadar Roh Kudus. Manusia berdosa. Bukan Roh Kudus. Roh Kudus ini mengajari kita firman. Kita membaca Alkitab, kita nggak mengerti. Nah di situ. Apa fungsinya Roh Kudusmu? Apa fungsinya Roh Kudusmu itu? Yang mengajarkan kamu ke gereja siapa? Bukan Roh Kudus. Bukan Roh Kudus. Lalu ketika kamu ke gereja, Roh Kudus ngapain? Ke gereja kan bertemu sama teman-teman, silaturahmi gitu loh, Bang. Itu bukan Roh Kudus yang mengajarkan Anda? Dan Roh Kudus itu nggak semua orang mendapatkannya, Bang. Hanya orang-orang. Kasihan Roh Kudus ini. Roh Kudus itu nggak semua orang mendapatkannya. Ada orang-orang tertentu yang benar-benar dikarunia sama Tuhan. Yang mana yang benar Roh Kudusnya? Yang Trinitas atau Tritunggal? Nah, Tritunggal. Coba saya jelaskan ya, boleh? Saya jelaskan, Bang? Ya. Oke. Tritunggal itu kan Allah satu. Tunggal kan. Dia punya 3 pribadi. Pribadi pertama dia sebagai Bapa. Karena dia mengasihi kita semua, anak-anaknya. Nah, yang kedua dia pribadi sebagai Bapa. Yang ketiga pribadi sebagai Roh Kudus. Saya jelasin. Dia sebagai mana Bapa. Yang betul Roh Kudusnya yang mana yang betul dengan Yesus only atau Tritunggal? Yang pertama dia sebagai Bapa. Ketiga-tiganya ini dia punya fungsi keselamatan umat manusia. Jadi Bapa yang mengutus sang anak. Mana yang benar Roh Kudusnya dengan Yesus only? Roh Kudus kan Roh Allah. Kalau Yesus itu firman-Nya Allah yang menjadi manusia. Udahlah, pecah otak. Mau diskusi dengan kalian ini tapi kayak gini gaya kalian. Jadi gimana, Bang? Yang mengajarin kalian itu menyembah Yesus siapa? Bukan menyembah, tapi beriman. Karena dia satu-satunya jalan keselamatan. Karena upah dosa adalah maut. Kita manusia semua berdosa, akan masuk ke neraka kalau tidak ada solusi gitu lah. Kan masalah utama manusia kan dosa. Dosa inilah yang memisahkan roh kita dengan roh Allah. Sehingga jadi menurut saudara Tuhan Anda itu roh. Ya, Allah itu memang roh. Roh yang kekal, yang nggak kelihatan. Oh gitu. Bedanya dengan setan apa? Itu roh jahat kalau setan. Iya kan, tapi kan sama-sama roh. Beda. Roh Kudus kan roh suci. Kalau roh jahat ya roh jahat. Setan. Bedanya di mana? Lainnya. Bedanya apa? Ya bedanya bisa kita lihat. Kalau roh jahat menyesatkan, ya. Dan suka yang main ilmu-ilmu hitam, Bang. Kayak yang kayak dukun gitu. Oh. Hakikat setan apa? Hakikat setan apa? Hakikat setan. Oh. Saya belum pelajari itu, Bang. Hakikat Tuhan apa? Hakikat Tuhan dia roh yang kekal. Roh. Hakikat setan? Roh jahat. Beda. Ya, sama-sama roh kan? Iya, sama-sama roh. Karena iblis itu kan malaikat yang jatuh, Bang. Dia. Berarti Tuhanmu dengan iblis sama-sama roh? Beda.
Enggak, hakikatnya. Kalau dia jahat itu kan sifat. Ini hakikatnya yang saya tanya. Berarti Tuhanmu dengan iblis sama-sama roh. Iblis sama roh, maksudnya gimana bang? Hakikat Tuhanmu kan roh, hakikat iblis juga roh. Berarti iblis dan Tuhanmu sama-sama roh. Bukan seperti itu bang. Enggak, saya tanya, kamu jujur. Tuhanmu dan iblis sama-sama roh. Ya kan beda roh. Ada roh jahat sama roh baik. Iya, itu kan baik dan jahat itu kan sifat. Sekarang yang saya tanya, Tuhanmu dengan iblis itu sama-sama roh. Ya beda roh. Rohnya kan ada roh jahat sama roh baik bang. Iya, itu sifat, Cak Ayu. Yang saya tanya itu hakikat. Apakah Tuhanmu dan iblis itu sama-sama roh? Nggak tahu bang ya. Jadi Abang Suba ini tanya barang yang tidak masuk logika ya. Kalau abang bertanya gitu, kok nggak masuk logika? Sama dengan roh kamu yang melogikakan sendiri. Tuhanmu adalah roh, iblis juga roh. Maka saya bertanya, apakah Tuhanmu sehakikat dengan iblis? Kan abang kalau nanya gitu, apakah roh abang itu adalah sama dengan roh setan itu? Kan gitu. Saya bertanya hakikatnya. Hakikat daripada iblis itu adalah roh. Hakikat dari Tuhanmu juga itu adalah roh. Sama enggak? Iya, tapi kan kita gitu dong. Kita bisa membedakan. Jadi teman-teman sekalian, saudara kita ini sudah mengakui kalau Tuhannya itu sehakikat dengan iblis. Selamat ya. Hakikat, bro. Karena aku bilang roh itu bukan sama dengan roh setan. Gitu, iya, bro. Tapi sama-sama roh. Apakah setan kan roh jahat? Apakah roh kamu juga jahat? Kan gitu cara. Saya ulang lagi. Apakah Tuhanmu dan iblis sama-sama roh? Tunjukkan bahwa data bahwa iblis itu adalah roh. Kan gitu. Harus tanyakan. 1 Samuel 18:20 nomor 10. Ya, keesokan harinya roh jahat yang daripada Tuhan berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Pertanyaan saya, iblis dengan Tuhanmu itu, roh jahat dengan Tuhanmu yang adalah roh itu sehakikat atau tidak? Iya, ya gini. Inilah pemahaman Abang Suma ya. Tadi aku tanyakan bahwa mana ayat yang membuktikan bahwa roh setan itu, ayat yang mengatakan bahwa roh setan itu adalah hakikat setan itu sendiri atau roh itu. Kalau di dalam ulang lagi. Udah jelas. Saya ulang lagi. Roh jahat itu hakikatnya apa? Kan aku minta data abang tadi. 1 Samuel 18:10. Roh jahat itu dari Allah. Roh jahat itu berasal dari Tuhan. Kan ayat itu dia bilang bahwa roh jahat. Ya, roh jahat. Kan aku minta data bahwa di mana ayat yang mengatakan bahwa iblis itu adalah roh. Gimana sih Abang Juma ini? Iblis itu adalah roh. Jadi menurut saudara iblis itu bukan roh? Iya, makanya itu aku tanyakan kepada abang. Lalu kalau iblis itu bukan roh, lalu apa? Iya, ya kalau ayat, abang cuma paksa bahwa iblis itu roh, mana tunjukkan data yang 1 Samuel 18 nomor 10. Iya, ya, mana ayat yang mengatakan bahwa iblis itu adalah roh, ya. Kalau Allah, ya di dalam Yohanes berapa itu ya, pujilah Allah itulah dengan dalam roh, sebab Allah itu adalah roh. Tapi kalau setan itu adalah roh, mana ayatnya ya, jangan cuma congor gitu ya. Tunjukkan ayat yang saya bacakan barusan tadi itu bukan ayat ya. Tapi ayat itu mengatakan bahwa iblis itu adalah roh. Pahami makna kata, bro. Iya, itu sudah jelas itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya, tunjukkan ayat yang mengatakan bahwa iblis itu adalah roh. Coba kalau berani Abang Juma tunjukkan itu. Tadi itu apa? Apa tadi itu yang saya bacakan tadi? Yang saya bacakan tadi itu apa?
tadi abang membacakan bahwa kerasukan roh jahat ya. Apakah ayat itu mengatakan bahwa roh itu ada roh itu adalah Jadi menurut saudara jadi menurut saudara iblis itu bukan roh. Makanya ya aku mengatakan itu karena memang tidak ada ayatnya. Benar lah. Kalau ya, ada jadi menurutmu setan itu bukan roh. Tunjukkan ya. Jadi kalau menurut saudara setan itu bukan roh. Ya bukanlah, karena tidak ada data yang valid bahwa ayat yang mengatakan roh itu adalah setan. Kan gak ada. Ayat itu judulnya berbunyi bahwa roh jahat ya, bukan roh itu setan, tapi ayat itu berbunyi bahwa roh jahat ya, gitu ya. Oh iya. Jadi maksud saudara kalau dikatakan di dalam kitab kerasukan iblis itu maksudnya apa? Kerasukan iblis abang Sumba, waduh, kan abang bilang ya, abang bilang roh jahat berarti roh setan. Iya, kalau orang kerasukan iblis itu maksudnya gimana? Ya, kerasukan iblis berarti mungkin dia mau bunuh orang atau melakukan apa. Nah, yang ada orang yang kerasukan iblis itu maksudnya kerasukan roh iblis atau maksudnya gimana? Iya, dia dirasuki iblis itu. Iblis yang datang kepadanya berupa apa? Ya, banyak lah, kan iblis kan banyak macam-macam hal yang mungkin dari angin, mungkin dari apa gitu. Ya. Tadi abang tadi kena tampar sendiri karena abang tadi mengatakan bahwa iblis itu adalah roh. Sekarang aku tanyakan di mana data yang valid bahwa jelas saja iblis itu roh, kan bingung. Ya, silakan. Ini banget jadi sih. saudara mengatakan iblis itu bukan roh ya? Iya, tunjukkan ayatnya bahwa yang iblis itu adalah roh. Saya bantu perkuat dalilnya tadi yang disampaikan Bang Suma ya. Afwan Gurunda ya, ini biar dia baca juga nih. Oke, ini saya bantu baca nih 1 Raja-Raja 22. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan cara apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta di dalam mulut semua nabinya. Ini roh datang. Ini kitab Ayub roh ya, dusta. Ini Raja-Raja Gurunda. Oh, Raja-Raja 22. Maksudku dia datang ke Ayub. Yang ke mulut nabi palsu Gurunda, bukan? Makanya di sini dikatakan karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam semua mulut nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Ini roh dusta di sini siapa? Yang tadi roh tampil itu? Iblis atau bukan? Iya, menurut dia iblis itu bukan makhluk roh katanya. Jadi gini ya Bang, ini Tuhan tanyakan di sini ya, Abang Juma tadi mengatakan bahwa ini iblis ya. Sekarang aku minta datanya. Yang mana iblis itu? Mana tunjukkan datanya, ayatnya gitu. Ini iblis, roh dusta ini iblis atau bukan? Yang aku minta mana ayat yang mengatakan bahwa iblis itu adalah roh gitu. Ya ini roh, ini tadi bilang nih suatu roh. Roh ini roh dusta, iblis. Ini roh apa rok dibacanya Bang? Coba baca, ini roh apa rok ini? Ya memang soal itu memang benar rohnya itu, tulisannya roh. Tapi yang aku minta, di mana ayat yang mengatakan, data yang mengatakan bahwa iblis itu adalah roh, iblis itu adalah roh, atau iblis itu. Astagfirullah. Kayaknya ini yang nggak waras dia ini Bang kayaknya, Gurunda. Masih kurang apa juga? Ini roh, suatu roh tampil di hadapan Tuhan disebutnya sebagai roh dusta. Coba perlihatkan 1 Korintus 10:20 Dinda. Coba. 1 Korintus 10. Iya, coba. Masih paham gak dia ini? Bisa gak dia paham? Atau dia hanya mengelak saja karena terciduk kalau dia Tuhannya itu adalah roh. Dan ternyata ya gitu deh. Korintus 10, 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 nomor 20 deh. Oh 20. Coba. Ini aku baca ya. Bukan tanda seru. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Tuhan. Dan aku tidak tahu bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat.
Roh-roh jahat ini roh hayat atau roh iblis? Iya, di situ adalah roh-roh jahat, benar roh-roh jahat. Roh jahat berarti setan ya. Tapi di sini aku minta bahwa di mana ayat yang mengatakan bahwa setan itu adalah roh, kan gitu. Ya, jadi setan itu apa? Iya, setan itu ya, setan berarti dia pembuat kejahatan ya, gitu. Iya, dia hakikatnya apa? Ya, tidak roh tahu atau jasmani? Setan saya tidak tahu ya. Kalau masalah setan kan banyak setan. Inilah Kristen. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa yasurun. Ya, mau menipu. Padahal dia tahu, tapi dia pura-pura tujuannya apa? Untuk menipu. Enggak menipu, Bang. Ini benaran, Bang. Lah, menurutmu iblis itu makhluk roh atau bukan? Iblis roh. Iblis itu makhluk roh atau bukan? Roh jahat. Nah, itu pintar. Terus saudaramu si Bang Ucil ini yang ongol-ongol. Manusia gitu ya. Abang bilang roh iblis itu adalah roh. Makanya aku minta tatanya gitu. Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Saya bacakan Efesus 6 nomor 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, roh-roh jahat musuh kita itu. Apa? Roh-roh jahat ini apa? Kita itu bukan saling menyalahkan. Ya, musuh kita itu roh jahat. Yang kita roh jahat itu apa? Manusia atau roh? Iblis. Roh atau bukan? Iblis, roh. Roh atau bukan? Roh iblis, Bang. Ya. Itu iblis roh atau bukan? Iblis roh jahat. Nah, begitu dong. Benar itu. Nah, ini Bang Ucil dia ketampar skakmat. Karena kenapa? Roh jahat itu roh, iblis itu roh. Tuhannya juga roh. Jadi Tuhannya si Ucil dengan iblis sama-sama roh. Malu dia. Si Bangku datang besok. Bukan malu, bro. Abang sendiri mengatakan bahwa roh itu kan iblis ya. Sekarang aku mempertanyakan balik kepada abang bahwa tunjukkan ayat yang mengatakan bahwa iblis itu adalah roh. Kan bingung, dia tidak ada data yang valid. Makanya kok bingung pula kan? Tuyul. Roh jahat di udara. Kan? Roh jahat di udara itu apa? Roh atau bukan? Iya, iyalah, aku bilang roh jahat, tapi ayat yang mana yang tadi abang mengatakan bahwa roh itu adalah setan, kan tidak ada. Lah ini dalilnya, roh jahat yang ada di atas udara itu, astagfirullah, udah kau turun sana, udah turun. Kau pergi taruh di piring, jangan lupa kau sarapan pakai mu sendiri. Mudah-mudahan begitu kau makan mu kau bisa waras, jangan gila permanen. Nah ini kalau kau jadi Kristen kau jadi gila. Jadi kesimpulannya iblis itu roh dan sembahan Kristen itu adalah roh. Berarti iblis dan Tuhanmu sehakikat, sama-sama roh. Nah, sakit memang, tapi itulah kebenaran yang harus Anda terima. Tapi abang nggak baca habis loh. Yang Efesus 6 kan itu, ayat 10 sampai 20. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Tuhan, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Apa apa yang bisa kau jadikan di situ? Bukankah jelas nih lihat di Efesus 6 ayat 17. Jawab. Allah itu. Urusannya itu belakangan. Yang pasti yang kau sembah itu sehakikat dengan Tuhanmu. Sehakikat dengan iblis. Tidak seperti itu. Abang salah penafsiran. Loh. Pertanyaan saya ulang lagi. Tuhanmu roh. Tunjukkan dulu dalilnya karena setan itu roh. Tunjukkan dulu, mampu nggak Anda? Kalau nggak mampu bilang aja. Tadi itu roh jahat apa? Setan atau bukan? Saya tanya dalil, bukan roh jahat. Iya, roh jahat itu
Roh jahat itu iblis atau dalil bukan? mana yang menunjukkan bahwa setan itu roh? Silakan tunjukkan. Ku tanya lagi. Roh jahat Saya itu tanya, iblis atau Anda bukan? jawab, bukan Anda tanya balik. Gimana sih ceritanya? Diskusinya Roh jahat gimana? itu- Saya nanya, Anda nanya balik. Roh Kamu jahat paham itu diskusi nggak? Roh jahat itu Jawab iblis dong atau bukan? pertanyaan saya. Nggak bisa saya nanya, kamu nanya balik. Gimana sih? Iblis Diskusinya? iblis itu Kamu roh. jawab dulu, tunjukkan dalilnya yang menunjukkan bahwa setan itu. Bahlul, setan itu roh jahat kan? Betul atau tidak? Silakan kau tunjukkan dalilnya, setan itu roh. Ku tanya dulu, setan itu roh jahat atau bukan? Saya minta kau. Ku tanya dulu supaya saya tunjukkan dalilnya. Setan itu Iya, roh saya jahat. tanya tadi, kamu paham nggak pertanyaan saya? Tunjukkan dalilnya yang menyatakan bahwa setan itu roh. Silakan. Tadi yang ku baca apa? Efesus 6 nomor 12. Saya nanya, Anda tanya balik, gimana sih diskusi kayak gini? Pantas saja Itu penontonnya sepi-sepi saya kayak gini, sudah karena nggak banyak tunjukkan, yang saya sudah percaya. tunjukkan Efesus 6 Mana? nomor Tunjukkan di 12. mana? Mana yang kamu tunjukkan? Efesus 6 nomor 12. Kan udah ku baca tadi. Mana? Baca silakan. Tunjukkan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Apakah di situ menyatakan bahwa roh-roh jahat itu setan? Lalu apa kalau bukan setan? Makanya saya tunjuk. Tadi kan saya minta dalilnya. Roh-roh jahat kalau bukan setan lalu apa? Saya minta tadi dalil yang mengatakan bahwa roh-roh jahat itu setan atau bukan? saya minta dalil yang menyatakan Roh-roh setan jahat itu setan atau bukan? Kampret, Kau anak asuh. nanya, saya nanya. Anak asuh, anak anjing, anak tolol, bahlul, penyembah setan. Roh-roh jahat itu setan atau bukan? Dompala. Bilang aja kamu malu, ketahuan kau penyembah setan. Pura-pura bodoh, pura-pura sok pintar, sok cantik. Roh jahat ya setan, dungu. Apa pula kau bilang roh jahat itu malaikat, roh jahat itu Tuhan. Roh jahat ya setan, itu sudah dalil itu. Tampar juga pakai sendal jepit. Nanti dibilang jangan kasar, tapi kalau sudah bodoh berlebihan, masa mau diikutin terus maunya si jahat, si bodoh bahlul ini. Waktu kita terbuang percuma ini sudah jam 2 subuh di sini, tolol. Melayani diskusi orang dompala kardoba, makanya kurai makan tikus. Mana dalilnya? Iblis itu adalah roh. Udah dibilang roh-roh jahat itu apa, iblis atau bukan? Ya iblis, nah itu dalilnya kampret. Dibaik-baiki masih makin menjadi-jadi. Memang wajib kalian itu bodoh, wajib. Kalau kalian tidak bodoh, pasti kalian keluar dari agama kalian itu. Mana mau iblis menjadikan kalian pintar? Iblis mau kalian itu bodoh. Iblis yang mau kalian itu bodoh. Makanya kok kayak gini. Roh-roh jahat itu iblis atau bukan? Bukan paman. Roh-roh jahat itu kue lapis. Memanglah kalian ini anak-anak setan, ngaku anak Tuhan. Dibaik-baiki semakin jadi-jadi. Apa? Coba Jawan suruh jawabannya, Pak. Roh jahat itu iblis atau bukan? Masa tanyanya ulang-ulang bang? Ya jawabannya apa? Ya udah itu roh. Roh jahat itu iblis atau bukan? Iblis, setan. Nah, berarti iblis itu roh atau bukan? Penyesat, nabi palsu. Iblis itu roh atau bukan? Yang menyesatkan umat manusia. Iblis itu roh atau bukan? Ya roh, kita manusia juga roh. Gitu. Roh kita. Manusia juga manusia roh. Jadi Kenzo tadi bahlul. Jadi hakikat iblis adalah roh. Hakikat Tuhannya Kristen adalah roh. Berarti Tuhanmu dan iblis sama-sama roh. Udah. Gak usah malu, akui aja. Salah pengertian Abang Juma. Salah pengertian gimana? Sebenarnya kita kasihan sama Abang Juma. Karena udah terlalu jauh. Kuulang lagi.
iblis itu roh atau bukan? Jangan diulang-ulang. Roh atau bukan iblis itu? Tadi kan udah dijawab, Bang. Apa jawabannya? Udah dijawab. Roh kan? Roh kan iblis itu? Bang Juma juga roh. Di dalam tubuhnya juga ada roh. Iblis itu roh bukan? Iya dong. Nah, Tuhanmu roh atau bukan? Iya dong. Berarti iblis dan Tuhanmu sama-sama roh kan? Abang Juma juga roh. Iya, betul. Yesus juga roh. Yesus juga roh. Sekarang bukan itu permasalahannya, Bung. Permasalahannya adalah Tuhanmu itu roh. Di kesaksian banyak orang nanti. Iblis itu juga roh. Berarti Tuhanmu dan iblis sehakikat, sama-sama roh. Ya, teman-teman. Nah, coba saya kasih uji Anda ini. Matius 4 nomor 1, dengarkan. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Apa perbedaannya roh yang membawa Yesus ke padang gurun dengan iblis? Apa bedanya? Itu konteksnya berbicara tentang apa, Bang? Bukan berbicara konteks, saya berbicara mengenai hakikat. Roh yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis, bedanya dengan roh yang membawa Yesus dengan iblis itu apa? Berbicara mengenai pribadi hakikat. Di ayat itu kan berbicara, waktu itu kan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Bukan kita berbicara tentang cakupannya. Kita berbicara tentang oknum. Roh yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis, bedanya apa? Roh yang membawa Yesus ke padang gurun, iblis juga roh atau bukan? Kita akan paham, Bang. Iblis di situ roh bukan? Tanya lagi ya, Bang. Tadi udah dijawab. Nah, berarti Matius 4, roh yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis itu roh apa? Ya itu kan roh kan Tuhan Yesus suruh dia menyembah setan. Nah, roh yang datang membawa Yesus ke padang gurun ini apa? Supaya Yesus tuh menyembah kepada iblis, tapi enggak, bukan apa tujuannya, bukan itu, bukan apa tujuannya yang saya tanya. Roh membawa Yesus ke padang gurun. Roh yang membawa Yesus ini siapa? Bukan seperti itu. Firman Tuhan itu nggak bisa dipahami seperti itu, Bang. Saya bertanya kepadamu, wahai pemakan tikus, roh yang membawa Yesus ke padang gurun itu apa? Mikir dia. Ya susah lah, karena Tuhanmu dengan iblis sehakikat. Enggak. Tuhanmu roh, iblis roh, hakikatnya sama-sama roh. Bang Juma juga roh. Bang Juma juga roh. Tuhanmu juga roh. Ya, kok yang roh namanya roh kan nggak kelihatan, Bang. Nah, iblis kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tuhanmu? Roh Bang Juma juga nggak kelihatan di mana? Iya, jangan kau bawa-bawa lagi saya. Saya ini makhluk biologis. Saya punya jasad. Iblis tidak punya jasad. Tuhanmu tidak punya jasad. Tapi sama-sama punya roh. Tuhanmu adalah roh, iblis adalah roh. Sama-sama roh, yang membedakan ada jahat, ada baik. Tapi hakikatnya sama-sama roh. Betul? Salah, enggak seperti itu. Nah, sekarang iblis hakikatnya apa? Iblis enggak punya hakikat. Roh ya roh, cuman satu doang. Hakikat itu artinya keadaan yang sesungguhnya. Iblis itu keadaan yang sesungguhnya apa? Roh atau bukan? Balik lagi pertanyaannya. Ya karena kamu nggak mau jujur.
Iblis itu keadaan yang sesungguhnya roh atau bukan? Tidak seperti itu menafsirkan firman Tuhan. Iblis itu hakikat. Iblis itu keadaan yang sesungguhnya roh atau bukan? Aku mau pamit lah bang, udah malam. Jadi oleh-oleh ya, bawa pulang ke rumah. Oh ternyata Kristen itu menyembah sesuatu yang sehakikat dengan iblis. Nggak seperti itu. Itu salah, tidak benar. Baca Yohanes 4 nomor 24. Kalau baca harus keseluruhan bang, nggak bisa cobot ayat terus ditafsirkan. Tuhanmu hakikatnya apa? Tuhanmu hakikatnya apa? Roh atau apa? Pohon kayu? Seperti itu bang Jumba. Tuhanmu hakikatnya apa? Roh atau kayu? Itu Alkitab itu harus hakikat Tuhanmu roh atau kayu? Dan direnungkan. Udahlah, kamu ke gereja minum kemudian pipis pendeta supaya kamu sehat. Biar kau tidak gila permanen kayak sekarang. Udah, kau ke gereja sana. Minum ludahnya pendeta satu ember. Suruh pendeta itu kumpulin ludahnya, habis itu kau minum ludahnya 1 ember biar kau nggak gila. Yohanes 4 nomor 24. Tuhanmu adalah roh. Iblis adalah roh. Berarti sehakikat. Sama-sama roh. Yang mana yang Tuhanmu di situ? Yang baik. Nah, yang baik ini roh jahat atau iblis atau bukan? Bukan. Iblis bisa nggak berpura-pura baik? Bisa. Yang menggomora siapa? Tuhanmu atau bukan? Tuhanmu. Berarti bisa berbuat jahat juga? Bisa. Bisa. Yang mengutus roh jahat kepada Saul, Tuhanmu atau bukan? Tuhanmu. Berarti Tuhan bisa berbuat jahat juga? Bisa. Berdasarkan Bibelmu. Oke. Jadi iblis bisa berpura-pura baik, bisa jahat. Tuhanmu yang menghancurkan Sodom Gomora, menghancurkan kemudian orang-orang terdahulu yang diperintahkan bunuhlah seluruh bangsa Amalek, itu Tuhanmu. Ya kan? Bisa berbuat jahat juga kan? Dalam pandangan Bible bisa. Bedanya dengan iblis apa? Sama-sama roh, sama-sama bisa berbuat jahat, sama-sama bisa berbuat baik. Sama. Jadi dalam Juma tolol. Ini si Juma ini paling tolol di dunia. Tolol. Tuhanmu roh atau bukan? Iya, roh. Iblis roh atau bukan? Ya beda, dia roh. Iblis roh atau bukan? Dia tidak bisa menciptakan. Iya, urusanmu. Dia roh. Iblis roh atau bukan? Tapi tidak bisa menciptakan. Tapi sama-sama roh. Iya, tapi dia tidak bisa menciptakan. Dia tidak bisa menciptakan dan menghukum manusia. Urusanmu saya nggak mau tahu. Tapi hakikatnya sama-sama roh, betul? Tuhanmu roh, iblis juga roh. Bedanya apa? Gak ada bedanya, sama-sama roh. Sama-sama roh. Iblis juga bisa menciptakan kejahatan. Iya. Dan Tuhannya juga bisa menciptakan kejahatan. Itu kalau diskusi. Apakah Allah SBT-mu roh bukan? Bukan. Kalau dia bukan roh, bagaimana bisa kamu melihatnya? Iya. Emang kamu bisa melihat roh? Apakah kamu bisa melihat apa Allah SBT-mu? Bagaimana roh yang ada di dalam kandungan, di dalam diri kamu sendiri itu roh siapa? Parah. Dengan nyambung. Mabuk. Kalian tersiksa dengan Bible itu sendiri. Tersiksa kalian itu. Tersiksa. Karena iblis itu tertulis sebagai roh. Tuhanmu juga tertulis sebagai roh. Sama-sama roh.
Hai. Udahlah, kalau mau menangis jangan di sini. Di gereja bagus. Menangis massal di sana sambil putar musik reggae. Jadi nangisnya agak modern. Gitu nangisnya bagus. Rame-rame tapi ya, rame-rame. Satu gedung. Kasih musik rock sambil nangis. Kenapa menangis? Karena Bang Suma membuka tabir rahasia. Apa tabir rahasianya? Tuhan kita kan roh. Iya, terus iblis juga ternyata roh. Emang dari dulu kamu tahu atau baru tahu sekarang kalau iblis itu roh? Dari dulu tapi baru sadar sekarang. Nanti Bang Suma yang ungkap itu baru sadar. Selama ini kami bangga menyembah roh. Tidak pernah berpikir kalau iblis itu juga roh. Dan tidak pernah Tuhan mengajarkan kami ibadah minggu. Gak ada dalilnya. Gak ada juga dalilnya Yesus memerintahkan kami menyembah Yesus. Gak ada juga datanya dalilnya kami harus Natalan. Gak ada dalilnya juga kami harus menyembah 3 Tuhan. Tapi kami lakukan. Apakah itu yang mengajarkan roh Tuhan atau roh setan? Nah, pikirlah itu. Yohanes 4:24. Theos itu adalah roh. Maka sembahlah dalam roh. Ternyata iblis juga adalah roh. Kristen penyembah roh. Hei. Ya Dindi. Roh mana yang mengajarkan kalian ke gereja? Roh apa yang mengajarkan kalian menyembah Kristus? Roh apa yang mengajarkan kalian tidak bersunat? Roh apa yang kalian sembah pada hari Minggu? Mudah-mudahan dengan kalian mendengarkan tema ini, Kristen penyembah roh dan iblis juga adalah roh, bisa sedikit belajar tentang hakikat pencipta langit dan bumi. 2 Samuel 7:22, laisa kamislihi syai'. Pencipta yang maha tinggi dalam keadilannya ternyata tidak serupa dengan apapun. Sedangkan roh itu serupa dengan setan. Berarti Tuhan yang benar bukanlah roh. Kenapa? Apabila dia roh, maka dia sehakikat dengan iblis. Maka berbahagialah umat Islam karena tidak menyembah roh. Kasihan Kristen yang menyembah roh. Ternyata roh sehakikat dengan iblis. Kalau Wahyu 5 nomor 6 siapa itu Wahyu? Itu bertanduk 7, bergigi 7 ya. Bergigi atau bermata? Bang Suma bisa nanya enggak? Dari tadi kan Bang Suma nanya melulu. Mending saya tidak pernah nanya. Saya menjelaskan. Mending kalau Banyuma, mending kalau Banyuma menjelaskan kau ngerti bahasa Indonesia. Kau nggak ngerti soalnya. Pertanyaannya satu aja, bisa nggak? Bisa. Oke. Kopi. Saya tanya ya. Saya pernah dengar di YouTube podcast dari YouTube-nya siapa? Dengar dulu saya ngomong, jangan kamu kan pernah dengar YouTube-nya siapa dulu? Iya, dengar dulu, baru nyambung. Ya. Aduh, begini diskusi gimana sih? Lihat bawah data dong. Secantik penyembah roh. Dengar dulu. Penyembah roh gak usah belagu kau penyembah roh. Tanya cepat. Ya, Anda juga nggak usah belagu. Dengar dulu saya nanya. Ada yang mengatakan bahwa siapa yang menyatakan? Jangan siapa yang menyatakan? Yang saya dengar, saya tidak tahu persis ayatnya di siapa? Anda itu seperti apa. Gak tahu persis tapi ngomong. Dasar. Aduh. Ini mau dengar pertanyaan? Iya, siapa yang menyatakan? Mau dengar nggak pertanyaan saya? Enggak.
Aduh, kayak gini gimana? YouTube-nya siapa? YouTube-nya siapa? Siapa yang menyatakan? Ayo, itu dulu. Banyaklah ceramah-ceramah itu. Ya siapa ceramah siapa? Saya nggak ingat persis. Ya udah, lu turun dulu, ingat dulu baru naik. Dengar dulu pertanyaan lu turun dulu, ingat dulu. Ambil dulu air apa kayak di situ lu cuci muka lu. Nah, baru ingat setelah sehat baru naik. Ingat dulu ya. Sekelas begitu mau nanya Banyuma, gimana ceritanya? Penyembah roh kan gitu. Penyembah roh, makhluk Kristus ternyata adalah roh. Kenapa dia adalah roh? Karena dia berupa cahaya dan berupa suara saja. Berarti dia memang penyembah roh yang datang kepada Paulus berupa cahaya dan suara. Ada suara, tidak ada gambar. Apa namanya? Anda berjalan di tengah malam, tiba-tiba Anda mendengarkan suara, tapi tidak ada gambarnya. Siapakah dia? Sibilisis. Ada gambar, tidak ada suara. Ya, siapakah dia? Patung Yesus. Iya. Bang mau nanya nih bang, saya kan ngambil poinnya. Iya. Bisa tahu ajaran Muslim gimana gitu bang. Ini mau nanya. Iya. Iya. Islam itu punya Tuhan kak? Islam itu punya Tuhan. Ya jelas lah. Jadi kenapa dibilang tiada Tuhan selain Allah? Ya itu ada. Tidak ada Tuhan selain. Iya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah itu ada Allah. Masolang generasi. Kan bertanya Islam itu punya Tuhan kan itu. Yaitu Allah. Yang lainnya bukan Tuhan, hanya Allah yang Tuhan. Tidak ada makanan selain singkong. Ada nggak makanan? Ada. Singkong. Apa? Singkong. Jadi lucu orang ini. Di Gua Hira itu siapa? Saksi di Gua Hira. La haula wala quwata illa billah. Kebenaran itu tidak butuh saksi. Jadi kalau aku bersaksi tadi aku menerima wahyu apa? Silakan Anda sampaikan ke halayak banyak. Aku menerima wahyu. Silakan. Maksudnya berarti setiap apa itu nggak perlu kesaksian gitu bang? Kebenaran itu butuh saksi nggak? Jelas. Kalau misalnya ada pembunuhan terjadi tidak ada saksi, apakah pembunuhan itu batal? Pertimbangkan, diragukan. Hah? Ya kalau nggak ada saksi kan belum tentu bisa. Ya kalau terjadi, kalau benar-benar terjadi tapi tidak ada orang melihatnya, apakah itu betul terjadi atau tidak? Karena tak ada yang melihatnya. Ya juga nggak ada saksinya, nggak bisa lah. Alam semesta ini ketika Tuhan menciptakan ada saksinya enggak? Ada. Siapa? Yang diciptakan. Ya. Karena jadi masuk si Adam itu. Berarti sama. Yang bersaksi tentang Nabi Muhammad adalah Al-Quran itu sendiri. Oh. Karena yang diwahyukan pada saat itu adalah Al-Quran. Berarti yang Al-Quran yang bersaksi tentang proses pewahyuan tersebut. Sama ketika saya bertanya, pada saat penciptaan alam semesta yang menjadi saksi siapa? Yang diciptakan. Bagus. Berarti siapa yang menjadi saksi pada saat pewahyuan? Yang diwahyukan apa itu? Al-Quran. Makanya kalau pakai otak itu bang, jangan pakai otak cetakan lama. Oh yang diturunkan dari langit. Pakai otak cetakan baru. Itu saudara. Oh, jadi Bang Juma kalau nggak bersalah bisa nggak masuk surga? Nggak bisa.
orang tuanya Muhammad? Nabi Muhammad tidak ada utusan yang datang kepadanya mengajarkan dia. Orang tuanya. Tidak ada yang Nabi datang kepadanya. Tidak ada hukuman bagi orang yang tidak ada Nabi datang kepadanya. Yes. Banyak saya dengar ceramah-ceramah ustadz itu Bang kan. Katanya semua nabi-nabi dulu bersiap. Yesus bersyahadat. Iya. Iya. Oh, 7 keturunan baru muncul berarti. Yesus aja bersyahadat. Saudara, kalau Anda berdiskusi, jangan jadi orang bodoh. Jangan semua kebodohan itu Anda tampung semua di mulut Anda, jangan. Malu ya orang gitu. Menyesal orang tua melahirkan kau kalau kau bodoh terus. Jadi kamu sudah berdiskusi dengan Bang Suma, kau masih bodoh. Iya. Itu menyesal. Itu kan orang kau yang menilai kau pintar. Yesus bersyahadat. Kamu ingin menolak itu? Kamu aja yang syahadatmu aneh. Syahadat dari padang gurun kau itu. Yesus bersaksi. Itu syahadat. Mana syahadatnya Yesus? Yohanes 5 nomor 36. Itu syahadat. Apa syahadatnya? Aku bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Bapa adalah pengutus, Yesus adalah utusan. Itu saksi, ada kesaksianku. Nah itu Yesus bersaksi. Lu mau apa? Ternyata Yesus kesaksiannya adalah dirinya adalah utusan. Percaya nggak umat Islam kalau Yesus itu utusan Tuhan? Percaya. Percaya nggak orang Kristen kalau Yesus itu utusan Tuhan? Tidak. Tidak. Apa buktinya? Berarti Yesus bersyahadat gitu Bang Jemaah. Ya, lalu apa? Yohanes 5 nomor 36 itu apa? Kalau bukan syahadat. Dia mempersaksikan Bapa sebagai pengutus, dirinya sebagai utusan. Syahadatain dia. Dia juga mengakui Muhammad gitu. Lah, kok jadi Nabi Muhammad? Lucu ente ini. Tunggu dulu, tanya dulu samamu. Orang bersyahadat itu kan harus mengakui Muhammad juga kan? Itu kalau umat Islam coy. Kalau umatnya Yesus harus loh. Lucu ente ini. Inilah Kristen, kalau tidak bodoh pasti bahlul. Umatnya Yesus bersaksi kalau Yesus itu utusan Tuhan. Dan yang mengutus jadi, Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan. Kamu menyamakan Allah orang Arab sama orang Yahudi. Apalagi kau. Kau Tuhannya orang Romawi, kau samakan Tuhannya Yahudi. Ayo. Enggak, yang kutanya samamu itu Allahnya orang Arab sama Israel itu sama. Sama dong. Kenapa? Murtad kau juga. Kenapa kau mengatakan tidak sama? Jangan kau samakan juga. Kenapa kau mengatakan tidak sama? Kenapa? Apa alasanmu? Tidaklah, sedangkan Nabi Isa tidak bisa. Tidak bisa dong. Al-Quran saya yang mengatakan itu. Nih, kubacakan samamu Al-Quran, ayat suci Al-Quran yang mengatakan bahwa Tuhanku dan Tuhannya mereka adalah sama. Bacakan ya dek, supaya kamu itu waras. Jangan kau gila terus sama orang-orang yang ngaku-ngaku mu'alaf tapi ternyata dia adalah misionaris. Nih, kubacakan samamu surah Al-Baqarah ayat 130 dan seterusnya. Nih, kubacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang berbodoh dirinya, dan sungguh Allah telah memilih Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang soleh. Iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin.
Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Maka Nabi Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Wa wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah inna Allah inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada keturunannya, anak-anaknya. Demikian juga Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah. Yehuda, Yerusalem Bani Israel itu adalah anak-anak Yakub. Anak-anak Yakub itu menyembah Allah. Wahai Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Rasulullah. Jadi Rasul utusan Allah kepada Bani Israel. Berarti Tuhan saya dengan mereka sama. Hanya orang Bahlul bin Stufid, hanya orang mu'allab odong-odong yang masuk ke Islam untuk merecoki Islam, yang membantah kemudian kalau Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya umat Islam itu berbeda. Padahal dia sama. Al-Quran saya mengatakan itu. Wawansa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun.